Hi, the student of third grade. How is everything today? Miss Tuti harap hari ini kalian dalam kondisi sehat ya dan tetap jaga kesehatan biar tetap bisa belajar. Okay, now today we are going to learn about fruits and vegetables. As we know, for our last meeting we have studied about fruits and vegetables vocabularies, but now is our turn to learn about the singular and also plural form of fruits and vegetables. Oke, ini adalah bentuk dari singular ya, penggunaan dari a dan an. Nah, yang pertama ini kapan kita menggunakan an ya? Kita menggunakan an itu jika kita ingin menyatakan bahwa benda yang akan kita deskripsikan atau akan kita ucapkan itu bendanya jumlahnya satu. Nah, kalau memang e dan en ini mempunyai arti yang sama, yaitu artinya sebuah ya atau satu, maka ini bedanya apa? Nah, kalau kita pakai en itu adalah jika ketika kita mengucapkan kata bendanya itu diawali dengan huruf yang terdengar seperti vokal atau huruf A, I, U, E, O. Nah, ketika diawali huruf yang sound-nya atau tulisannya itu A, I, U, E, O, ya, itu berarti kita menggunakan kata an. Seperti contoh ini, that is an apple. Kata apple diawali huruf A, ya, E. Atau this is an eggplant. Nah, ini diawali huruf E. Kemudian it is an orange, ada O. Kemudian there is an Indian fruit, ya, itu juga diawali huruf I. Maka kita menambahkan an. Dan jangan lupa ya, untuk kata tunjuknya juga harus kata tunjuk untuk yang singular, yang bendanya satu. Seperti kata tunjuk that is, itu berarti itu, this is ini, it is bisa ini atau itu, dan there is artinya ada. Jumlahnya bendanya satu. Oke ya. Next. Nah, tapi beda halnya jika ya kata bendanya itu jumlahnya satu, benda yang kita tunjuk satu sama, tapi ya dalam kata benda itu diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati. Berarti yang selain A, I, U, E, O ya, bisa B, C, D, F, G, H, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya. There is a cucumber, ya. Kemudian this is a pumpkin, and also that is a snake fruit, and it is a carrot. Nah, maka artikel yang dipakai adalah a. Kenapa? Karena di depan kata benda ini adalah hurufnya C. Ya, C adalah termasuk huruf konsonan. Jadi pakainya e. Dan perhatikan pula kata tunjuknya. Kita tetap menggunakan kata tunjuk benda untuk yang jumlahnya satu ya. Ada there is, this is, that is, dan it is. Nah, ini artinya there is itu ada, this is itu ini, that is itu, dan it is bisa ini atau itu. Seperti itu ya. Next. Nah, ini part yang kebalikannya. Kalau tadi singular yang jumlah bendanya hanya satu. Now is our part to learn about plural form atau bentuk yang lebih dari satu. Misalnya ini di atas meja ada stroberinya tidak hanya satu, tapi ada dua. Ya, nah ini juga ada aturannya. Kita harus menambahi ya di belakangnya ini dengan penambahan IES, dengan penambahan ES atau S. Nah, aturannya kapan nih kita menambahi dengan IES dan kapan kita menambahi dengan ES dan kapan dengan S. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini ya ada contohnya. There are 2 strawberries. Nah, there are artinya ada. Kalau tadi there is artinya ada, tapi karena bendanya satu makanya pakai to be-nya is. Tapi kalau yang ini karena lebih dari satu stroberinya, maka to be-nya are. Artinya sama, ada ya. Ada 2 stroberi. Nah, di sini ditambahi IES karena jika di kata benda itu berakhiran huruf Y, ya, dan kemudian sebelum huruf Y adalah huruf mati, ya, karena sebelum huruf Y itu kalau stroberi itu kan R
baru Y, strawberry. Nah, kalau depannya huruf Y itu ada huruf mati yaitu R, maka Y-nya dihilangkan, dirubah menjadi I. Nah, kemudian karena I di belakangnya, maka belakangnya ditambahi ES. Jadi, Y-nya berubah jadi I, kemudian ditambahi ES. Jadi, IES. Begitu pula dengan pada kata blueberry. Ya. Terus di sini ada there are some. Some itu artinya beberapa. Beberapa itu tidak diketahui jumlahnya. Pokoknya itu lebih dari satu kalau yang ada kata some-nya, beberapa ya. Jadi these are blueberries. Nah, ini these are ini adalah bentuk jamak dari this is. Jadi kalau untuk menyatakan ini tapi jumlahnya lebih dari satu, maka kalian bisa pakai these are. Ya, ini juga sama blueberries. Ya, karena blueberries itu berasal dari kata blueberry. Belakangnya ada Y, sebelum Y ada huruf R adalah huruf mati atau huruf konsonan, maka Y-nya hilang diganti dengan I, terus kemudian ditambahi dengan ES. Oke, begitu pula dengan cherries. Ya, ada those are 7 cherries. Sama, those are ini kata tunjuk yang berarti itu untuk menunjuk benda yang lebih dari satu. Kalau yang satu tadi kan that is. Nah, karena ini lebih dari satu, maka pakai those are. Oke, next. Nah, kapan kita tambahi ES? Nah, ini. Ketika jumlah bendanya lebih dari satu dan di kata bendanya itu diakhiri huruf O. Nah, maka kalau kalian ketemu kata benda yang berakhiran huruf O, untuk menyatakan jumlah jamaknya atau lebih dari satunya, kalian harus menambahkan ES-nya ya di belakang sendiri. Contohnya nih, there are 2 mangoes. Ya, kalau satu kan tadi ada there is a mango. Nah, kalau lebih dari satu berarti there are 2 mangoes. Begitu pula dengan kata potato. Nah, these are 3 potatoes. Kemudian ada kata avocado. Those are some avocados. Ada ya, itu beberapa alpukat. Nah, ini berakhiran huruf O, maka kalian harus tambahi dengan ES di belakangnya. Jangan lupa ya. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, ini kapan kita menggunakan S ya, ditambahi dengan S itu jika selain yang tadi aturannya ya. Kalau berakhiran O kan ES. Kalau berakhiran Y, depannya Y adalah huruf mati, maka Y-nya berubah jadi I. Terus ditambahi ES, jadi IES. Nah, kapan pakai S? Berarti yang selain aturan tadi. Contohnya, there are 2 cabbage. Ya, berarti harus ditambahi S saja, cabbages ya. These are 2 bitter melons. Nah, ini. Terus those are 3 peppers. Nah, ini. Jadi untuk aturan yang di belakangnya ditambahi S, berarti selain yang 2 aturan yang sebelumnya. Misalnya berakhirnya huruf N, Miss, ya berarti tambah S. Misalnya berakhirannya, pokoknya yang bukan O dan yang bukan Y itu tadi, berarti bentuk jamaknya ditambahi S di belakangnya. Begitu ya? Oke. Nah, untuk exercise-nya, silahkan kalian membuat bentuk jamaknya. Caranya seperti yang sudah ada di contohnya, ya. Jadi, ini misalnya ada rambutan, ya. Kalian bisa hitung saja ini rambutannya berapa. Terus kata tunjuknya boleh pakai yang these are, boleh pakai yang those are, atau boleh pakai yang there are. Jadi ada 3 ya. Kita boleh pakai these are, ini, those are itu, atau there are ada. Ya, misalnya ini Miss Tuti kasih contoh 1 nih. Ini ada yang nomor 2 aja ya, ada 3. Ada 3 kentang. Ya, Miss Tuti mau pakai those are 3 potatoes. Seperti itu. Jadi menulisnya seperti itu ya. Nah, Miss Tuti minta kalian nanti mengerjakannya kalau memangnya ini bisa kalian usahakan untuk di print out di rumah misalnya, boleh langsung dikerjakan di print out itu ya, atau kalau tidak kalian boleh menyalinnya di buku bahasa Inggris, tapi tidak perlu digambar, jadi langsung dijawab saja
ya. Dan jangan lupa, okay, for number 6 until number 10, it is for singular form ya. Jadi ini untuk bentuk tunggalnya. Kita bisa lihat itu ada gambarnya, tapi buahnya hanya satu. Jadi kalian di sini membuat kalimatnya dengan bentuk singular. Bisa pakai kata tunjuk this is, that is, atau there is. Ya. Terus jangan lupa juga diselipkan dengan artikelnya. Kayak atau an ya. Seperti numbers 10 misalnya. Misalnya akan membuat contoh kalimatnya seperti this is an onion. Seperti itu ya. Oke, good. Jangan lupa kalian nanti mengirimkan tugasnya ke WA Miss Tuti ya. Oke, I'll see you next. Bye-bye.